Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang RPC, yaitu Remote Procedure Call. Dengan nama kelompok Andiko Oktavianto, Bayu Arda Jasmika, Muhammad Akbar Hidayat, dan Muhammad Ramasakti Haji. Oke, untuk definisi akan dijelaskan oleh Andiko. Monggo Andiko. Ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi RPC. Remote Procedure Call atau RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila klien tidak tahu harus menghubungi port yang mana, klien bisa merequest kepada sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang tetap. Matchmaker akan memberikan port apa yang digunakan oleh prosedur yang diminta klien. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu. Di sini saya akan menjelaskan implementasi. Untuk prosesnya kurang lebih sama dengan RMI. Kalau RMI kita mengenal prox dan skeleton, pada RPC dikenal dengan stub client, stub dan server. Stub remote prevention module atau communication module berada pada tatanan sistem operasi. Contoh implementasi adalah Sun Microsystem Open Network Computing atau ONC. RPC Specification XDR, External Data Representation Standard, UDP atau TCP Transport Protocol, Xerox Code Courier, RPC model, data representation standard, XNS, Xerox Network System, SPP, Squid Packet Protocol, SBG Transport Protocol, Apollo S Network Computer Architecture atau NCA, RPC Protocol, NDR Network Data Representation. Next. Oke, selanjutnya cara kerja akan dijelaskan oleh Muhammad Akbar Hidayat. Ya, untuk cara kerjanya, tiap prosedur yang dipanggil dalam FTP, maka proses ini harus koneksi dengan server remote dengan mengirimkan semua parameter yang dibutuhkan, menunggu balasan dari server dan melakukan proses kemudian selesai. Proses di atas disebut dengan stub pada sisi klien, sedangkan stub pada sisi server adalah menunggu tab message yang berisi permintaan mengenai prosedur tertentu. Proses di atas akan dilakukan berulang-ulang rekursif dalam pengungkusan RPC. Dalam suatu remote system, contoh aplikasi untuk memotret pada teknik RCP adalah menggunakan putih untuk melakukan SSH.
Penjelasan dari diagram di atas. 1. Klien memanggil prosedur stub lokal. Prosedur stub akan memberikan parameter dalam suatu paket yang akan dikirimkan ke jaringan. Proses ini disebut sebagai marshalling. 2. Fungsinya network pada OS operating system akan dipanggil oleh stub untuk mengirim sesuatu message. Dan 3. Kemudian kanal ini akan mengirimkan message ke remote. Kondisi ini dapat berupa connection atau oriented. Yang keempat, stub pada server akan melakukan proses universal pada paket yang dikirimkan pada network. 5. Stub pada server kemudian mengeksekusi prosedur panggilan lokal. 6. Jika eksekusi prosedur ini telah selesai, maka eksekusi diberikan kembali ke stub pada server. Yang ketujuh, stub server akan melakukan proses marshals lagi dan mengirimkan message nilai balikan. Hasilnya kembali ke jaringan. Yang ke-8, message ini akan dikirimkan kembali ke klien. Yang ke-9, stub klien akan membaca message dengan menggunakan bukti pada jaringan. Dan yang terakhir 10, proses unmarshalling kemudian dilakukan pada message ini dan nilai balikan akan diambil untuk kemudian diproses pada proses lokal. Oke, lagi. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan kekurangan dan kelebihan dari RPC. Kelebihan RPC sendiri ada 4, yaitu relatif mudah digunakan, pemanggilan remote prosedur tidak jauh berbeda dibandingkan pemanggilan lokal prosedur, sehingga pemrogram dapat berkonsentrasi pada software logic, tidak perlu memikirkan low level detail seperti soket, marshalling, dan unmarshalling. Robust atau sempurna. Sejak tahun 1980-an, RPC telah banyak digunakan dalam pengembangan mission critical application yang memerlukan scalability, fault tolerance, dan reliability. Kekurangan dari RPC adalah tidak fleksibel terhadap perubahan, static relationship between client dan server at runtime. Berdasarkan prosedur atau struktur program yang sudah ketinggalan zaman dibandingkan object oriented programming. Oke, selanjutnya kurangnya location transparency. Misalnya program hanya boleh melakukan pass by value bukan pass by reference. Selanjutnya komunikasi hanya antar satu klien dan satu server, one to one at time. Selanjutnya komunikasi antar satu klien dan beberapa server memerlukan beberapa koneksi yang terpisah. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.